Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah Sylvia Hazar dengan NIM 120220103 dari TPB 51 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menunjukkan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar pengantar komputer dan software. Di sini saya membuat dua program yang menggunakan array, percabangan, dan perulangan. Pertama yaitu program matematika. Pertama kita masukkan include IOString yang digunakan untuk meng-cout seluruh program. Lalu setelah itu kita masukkan using namespace std yang berfungsi untuk memanggil seluruh kelas di program itu, lalu integer main. Lalu setelah itu pertama kita masukkan string bio deklarasi array 3. Di sini saya memasukkan biodata saya yaitu nama dan NIM. Lalu setelah itu kita gunakan perulangan for dimulai dari i sama dengan 0, i kurang dari 3, u bertambah 1. Di perulangan ini akan mengeluarkan array bio. Lalu setelah itu kita gunakan deklarasi variabel float yaitu kb, kj, dan cc. Lalu setelah itu kita gunakan integer pilihan. Kita masukkan integer pilihan i, b, dan a. Lalu setelah itu kita cout tulisan selamat datang di program matematika dasar. Lalu setelah itu kita cout daftar menu. Setelah itu kita cout yang pertama ada keliling jajar genjang, kedua cout keliling belah ketupat, dan yang ketiga kita cout gambaran dari segitiga siku-siku. Lalu setelah itu kita cout masukkan pilihan menu 1, 2, atau 3. Lalu setelah itu kita input pilihan. Sini saya menggunakan percabangan if. Jika pilihan 1 maka kita akan keluar keliling jajar genjang. Lalu setelah itu kita cout masukkan sisi A dan kita input nilai SA. Lalu setelah itu kita cout masukkan sisi B. Setelah itu kita input SB. Di sini saya membuat variabel KJ untuk memasukkan rumus, yaitu rumusnya B dikali dalam kurung SA ditambah SB. Lalu setelah masukkan rumus akan keluar hasil keliling jajar genjangnya. Lalu setelah itu jika pilihan 2 maka akan keluar keliling belah ketupat. Lalu setelah itu kita cout masukkan sisi. Lalu setelah itu kita input nilai sisi. Di sini saya membuat variabel KB untuk memasukkan rumus, yaitu KB sama dengan A dikali sisi, maka akan keluar hasil keliling belah ketupat. Jika pilihan 3, ini kita akan ada perulangan for, yaitu i sama dengan 1 dan i-nya kurang dari sama dengan 10. Lalu jika i kurang dari j, maka akan keluar kali. Jika tidak, maka tidak akan mengeluarkan apa-apa. Lalu setelah itu saya akan menunjukkan hasil flowchartnya. Yang pertama yaitu ada string array deklarasi bio. Setelah itu kita masukkan floatnya, variabel floatnya yaitu KB, KJ, CC, tinggi, SA, dan SB. Lalu setelah itu kita output daftar menunya. Lalu setelah itu kita masukkan output menu yang pertama keliling jajar genjang, yang kedua belah ketupat, dan yang ketiga gambaran dari segitiga siku-siku. Lalu kita output masukkan pilihan menu, lalu kita input pilihan. Jika kita memilih pilihan 1 maka akan mengeluarkan output keliling jajar genjang. Jika kita memilih pilihan 2 maka akan mengeluarkan output keliling belah ketupat. Lalu setelah itu kalau kita pilihan ketiga, dalam pilihan ketiga ini terdapat perulangan. Jika i kurang dari j maka akan keluar output kali, jika tidak maka tidak akan mengeluarkan apa-apa. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan program yang kedua yaitu fisika. Di sini pertama kita masukkan input IOStream, lalu setelah itu using namespace std, lalu setelah itu kita masukkan float nilai array 3, lalu setelah itu integer pilihan, integer main. Lalu setelah itu di sini saya menggunakan while. Pilihannya ada 4. Yang pertama kita cout pilihan menghitung percobaan rumus hukum Ohm. Lalu setelah itu cout yang pertama mencari nilai R, yang kedua cout mencari nilai I, yang ketiga cout mencari nilai V, dan yang keempat exit. Lalu setelah itu kita cout pilihan percobaan.
Lalu setelah itu kita input pilihan. Jika kita milih pilihan 1, maka kita akan keluar mencari nilai R. Lalu setelah itu kita masukkan nilai V. Setelah itu kita input. Lalu setelah itu masukkan nilai I. Maka setelah itu saya membuat variabel nilai untuk memasukkan rumus, yaitu rumusnya nilai V dibagi nilai I. Maka akan keluar hasil nilai R-nya. Nilai R ini akan terus jika kita milih pilihan 2, maka akan keluar nilai I. Setelah itu akan kita cout masukkan nilai V, lalu cout masukkan nilai R. Setelah itu kita membuat variabel untuk masukkan rumus, yaitu rumusnya adalah mencari nilai V dibagi nilai R. Maka setelah itu kita akan keluar hasil nilai I-nya. Lalu jika kita memilih pilihan 3, maka kita mencari nilai V. Setelah itu kita cout masukkan nilai I dan masukkan nilai R. Setelah itu kita membuat variabel nilai untuk rumusnya, yaitu nilai I dibagi nilai R. Setelah itu maka akan keluar hasil nilai V-nya. Sini kita akan mencoba. Jika kita memilih pilihan 1 mencari nilai R, maka kita masukkan nilai V misalnya 4, lalu nilai I-nya 2. Maka akan keluar hasil nilai R-nya 20. Lalu jika kita milih nilai I, lalu kita masukkan nilai V misalnya 8, masukkan nilai R misalnya 4, maka akan keluar nilai I-nya 2 ampere. Lalu jika kita milih pilihan 3, maka kita masukkan nilai I misalnya 8, lalu masukkan nilai R misalnya 2, maka akan keluar hasil nilai V-nya. Lalu saya akan menjelaskan program flowchart-nya. Di sini pertama kita masukkan nilai real array 3, yaitu terus integer pilihan, lalu kita masukkan pilihannya, terus kita masukkan output. Yang pertama pilihan 1 yaitu mencari nilai R, yang kedua mencari nilai I, dan yang ketiga mencari nilai V. Lalu kita input pilihannya. Lalu setelah itu jika kita memilih pilihan 1, maka kita artinya mencari nilai R. Maka kita akan masukkan nilai V dan masukkan nilai I. Setelah itu kita masukkan nilai rumusnya, maka akan keluar hasil output nilai R. Jika kita memilih pilihan 2, maka kita akan output mencari nilai I dan output mencari nilai I. Maka kita akan masukkan nilai V dan nilai R, maka akan keluar rumusnya ya, dan setelah itu akan mengeluarkan hasil nilai I-nya. Jika kita memilih pilihan 3, maka kita akan mencari nilai V. Setelah itu kita output masukkan nilai I dan masukkan nilai R-nya, maka akan keluar rumusnya, dan setelah itu akan keluar hasil nilai V-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.